Selamat siang, Pak Gun. Ya, selamat siang Mas Dedi. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Salam kasampurnan. Jadi salam selamat kesempurnaan. bertemu Siap. kembali. Mungkin juga Iya. para Iya. pemirsa YouTube Ngaji Roso. Ini ketemu lagi untuk saat ini ya. Nanti Mas Dedi nanti Oke, yang oke. akan memandu. Oke, Mas. Setelah sekian lama kita belum ketemu ini, Pak Gun. Oke. Ya, Oke. Puji syukur kita bisa dipertemukan di Joglo Kamulyan ini dalam keadaan sehat, segar bugar ini, Pak Gun. Oke, untuk mengawali obrolan kita siang ini, Pak Gun, saya ingin mengupas, mungkin membahas tentang masalah prinsip universal dalam ajaran spiritual itu kan yang mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui kan akhir-akhir ini kan fenomena di negara kita banyak kejadian bencana seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya. Saya ingin minta pendapat dari Pak Gun. Mungkin juga nanti apakah juga ada pesan dari Mbah Mujono terkait dengan peristiwa-peristiwa kemarin itu. Karena saya juga ingat ketika tempo hari itu ketemu Mbah Mujono sempat mengabarkan bahwa akan terjadinya megatrust di daerah Jawa Barat kalau tidak salah. Oke, gimana paparan dari Pak Gun mengenai hal ini? ya, makasih Mas Dedi untuk apa yang menjadi keyakinan kita, terutama orang Jawa yang belajar ilmu Jawa Kasampurnan, itu sebetulnya identik dengan apa yang sudah seringkali diwarningkan oleh BMKG tentang adanya ancaman kalau sampai terjadi megatrust. Jadi kami melihat informasi dari BMKG itu mungkin dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu kan mendengar bahwa akan terjadi megatrust yang disebabkan oleh meledosnya lempeng Sunda itu ya. Tetapi kami tidak begitu kaget dengan hal seperti ini karena dari Mbah Mujono sendiri sudah lama itu mengingatkan bahwa nantinya akan terjadi megatrust ini. Bahkan mungkin sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, Simba mengatakan bahwa penyebabnya adalah lempeng Sunda dan lempeng selatan. Karena memang lempeng Sunda itu berada di selatan Laut Jawa itu ya. Tetapi mungkin itu juga hanya satu, yaitu lempeng Sunda, tetapi memang sampai di selatan Laut Jawa. Kalau kita kaitkan dengan keyakinan orang Jawa bahwa Jongko Joyoboyo itu nanti kami yakini bahwa itu pasti terjadi. Dan Jongko Joyoboyo itu kan mengatakan bahwa setelah 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit itu nanti akan terjadi bencana besar. Disebutkan bahwa akan ada dahuru gede bergowong pitung dino pitung bengi atau gelap selama 7 hari 7 malam. Nah itu apa penyebabnya? Yaitu kalau kita kaitkan dengan meledosnya lempeng Sunda seperti juga yang dikatakan atau diwarnakan oleh BMKG, maka akan menimbulkan atau memompa magma yang ada di perut bumi sehingga gunung-gunung berapi ini akan meletus. Apakah ini hanya terjadi di Pulau Jawa? Enggak, ini skupnya adalah internasional. Jadi seluruh gunung berapi yang ada di permukaan bumi itu akan mengeluarkan material vulkanik. Makanya karena begitu banyaknya gunung berapi yang mengeluarkan material vulkanik, nah ini material ini akan menyelimuti permukaan bumi sampai sinar matahari itu tidak bisa menembus sampai ke permukaan bumi, yang mengakibatkan terjadi gelap selama 7 hari 7
malam. Ini yang, nah, untuk bisa selamat menghadapi itu, mestinya secara umum orang tidak akan mampu untuk bertahan menghadapi kejadian seperti itu, karena kita menghirup udara yang polusinya tinggi saja kita kesulitan untuk bernapas, apalagi dengan adanya material vulkanik yang begitu pekat, apalagi itu juga mengandung gas beracun. Apakah mungkin manusia itu bisa bertahan dalam kondisi seperti itu? Nah, tetapi orang Jawa itu punya pusaka atau piandel yang mampu untuk mengcover dari ancaman yang terjadi itu. Ya, pusaka itu bukan berupa tombak, keris, atau senjata api atau apapun. Karena pusaka yang berasal dari luar diri kita itu kepengkoeng poncoboyo ubayaning balenjani. Jadi nanti di saat terjadi, ya itu nggak akan mampu untuk menyelamatkan diri kita. Bahkan kita punya pusaka dari roh apapun, dari roh di luar diri kita itu tidak akan mampu untuk menyelamatkan diri kita. Makanya kita mestinya harus mengeksploitasi pusaka yang kita miliki, yaitu pusaka yang berada di dalam diri kita sendiri. Yaitu apa? Roh tertinggi manusia. Orang mengatakan, ada yang mengatakan sukma, ada yang mengatakan roh suci, roh kudus, nur ilahi, atma, dan sebagainya. Tetapi kita menggunakan bahasa yang universal. Jadi tidak berbau agama, tidak berbau kesukuan, yaitu dengan nama partikel 6. Jadi partikel 6 kita, inilah roh tertinggi kita. Ini akan mampu menyelamatkan kita dari bahaya sebesar apapun. Nah, karena raga ini kan hanya partikel 1. Sedulur papat itu partikel 2 sampai partikel 5. Nah, sukma atau roh suci kita itu, itulah partikel 6 kita. Itu roh tertinggi dari manusia. Nah, kalau kita mampu untuk mengeksploitasi pusaka andalan kita ini, dalam kondisi apapun, dia akan mampu melindungi kita. Istilahnya kodok ngemuli lenge. Di saat ada bahaya yang mengancam diri kita atau raga kita, kodoke ngemuli lenge. Karena raga ini ibaratnya adalah leng atau lubang, kemudian di dalamnya itu ada kodok. Kodok yang cahyane ireng, abang, kuning, putih, dan cahyane sinar terang, yaitu roh tertinggi manusia tersebut atau partikel 6 kita. Nah, di saat terjadi situasi yang mengancam keselamatan raga, dengan pertolongan atau bantuan dari partikel-partikel batin itu akan mampu menyelamatkan kita. Istilahnya kepengkoeng poncoboyo ubayane handayani. Ya, jadi mampu untuk menyelamatkan kita, handayani. Ya, bukan ubayane balinjani. Tetapi kalau kita menggunakan atau mengandalkan pusaka yang berasal dari luar diri kita, kepengkoeng poncoboyo ubayane balinjani. Ya, itu. Nah, pusaka yang dari luar diri kita itu bukan hanya sekedar wujud keris, kemudian tombak, pedang, atau apapun. Karena itu hanya wujud fisik ya. Tetapi di dalam benda fisik tersebut itu terkandung energi. Entah itu E2, E3, E4, atau E berapapun. Ya, itu nanti akan
balinjani. Ya, demikian juga jangan mengandalkan roh di luar diri kita dalam nama apapun. Termasuk menurut kepercayaan dari ajaran Jawa Kasampuran, partikel 7, 8, 9 itu pun juga balinjani. Karena partikel 9 itu sebetulnya itu adalah puncaknya energi yang ada di semesta ini. E9 tentunya energi yang paling kuat. Tetapi di saat raga itu apakah dia benar-benar mau melindungi diri kita, inilah yang menjadi masalah. Tetapi kalau raga kita sudah mampu untuk mendayagunakan energi 7, energi 8, bahkan energi 9, tentunya itu akan menjadi pelindung yang paling ampuh untuk melindungi kita dari bahaya yang akan terjadi. Ya. Okay. Makanya karena sulitnya kita untuk bisa mendayagunakan energi 7 sampai energi 9, makanya kita cukup mendayagunakan energi yang ada di dalam diri kita, yaitu roh tertinggi manusia, yaitu partikel 6, di mana partikel 6 itu dia memiliki energi 6. Nah ini sudah cukup. Bahkan dengan E4 pun energi yang dimiliki oleh sedulur kuning situ saja dimungkinkan ini akan mampu untuk melindungi diri kita. Ini, Mas.